Selamat datang kembali di channel Haribar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di dalam eskatologi Islam, diceritakan bahwa Dajjal muncul membawa makanan yang berlimpah dan berbagai kesenangan dunia, sehingga semua manusia akan memperlakukannya seperti Tuhan. Ketika Dajjal keluar, mayoritas penduduk bumi akan menuhankan Dajjal. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai tanda kiamat yang ternyata benar. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Dukon adalah kabut asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam sebagai pembuka terjadinya tanda besar kiamat. Dukon akan terjadi pada fase keempat umat Islam, di mana fase kediktatoran merajalela. Akan datang dukon atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Dan pada saat ini, kita mengetahui bahwa sebuah badai pasir yang terjadi di Cina. Debu tebal yang berwarna coklat menyelimuti Beijing pada bulan Maret 2021 lalu. Akibat angin kencang yang bertiup dari Gurun Gobi dan bagian barat Laut Cina. Administrasi Meteorologi Cina menyebutkan bahwa badai pasir itu adalah yang terbesar dalam satu dekade. Badai pasir tersebut memicu lonjakan polusi udara, bahkan hingga 160 kali lebih tinggi dari batas aman di beberapa distrik ibu kota. Dan yang mengejutkan adalah, di saat yang hampir sama juga telah terjadi badai pasir di Jazirah Arab pada bulan Maret 2021, yaitu bulan yang sama. Badai debu tersebut menyapu wilayah utara negara, termasuk Al-Jauf, ibu kota Riyadh, Qasim, dan Hail. Media pemerintah Saudi Press Agency atau SPA juga menyebutkan terjadinya badai juga menyapu bagian timur Mekah dan Madian. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi Ad-Dukhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya api yang keluar dari cekungan Eden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sangat menarik untuk dibahas mengenai penenggelaman manusia ke bumi. Apakah penenggelaman tersebut telah terjadi? Yaitu bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. 3 penenggelaman ini belum terjadi sampai sekarang. Yang terjadi hanyalah penenggelaman pada berbagai tempat yang berbeda-beda, dan terjadi pada zaman yang berjauhan, dan hal ini termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Penenggelaman yang dimaksud adalah ditenggelamkannya ke bumi, atau dengan makna lain, seperti menimbun dengan tanah atau meruntuhkan daratan tempat manusia berada. Kita ketahui pada saat ini, jika seluruh es di Antartika mencair, maka permukaan air laut di seluruh dunia diperkirakan bakal naik puluhan meter. Seandainya seluruh es di Antartika lumer atau mencair, berdasarkan taksiran National Snow and Ice Data Center di Universitas Colorado, Boulder, Amerika Serikat, maka tinggi permukaan air laut akan naik setinggi 60 meter. Entah berapa banyak ibu kota yang akan menjadi tinggal cerita. Kenaikan air setinggi 60 meter ini tentu akan membuat dunia menjadi water world. Nah, laporan IPCC pada 2013 juga menyatakan bahwa tinggi permukaan air laut rata-rata bertambah 2,8 mm per tahun akibat lumernya es di Greenland dan Antartika. Ini hanya sebatas informasi, tetapi penenggelaman yang dimaksud bukanlah hal seperti ini. Yang menjadi sebuah pertanda adalah penenggelaman manusia ke bumi. Pernahkah sesuatu seperti ini terjadi? Hal ini lebih mirip kepada sinkhole jika benar-benar ditenggelamkan. Gambaran kecilnya seperti di Solikams yang dikejutkan dengan munculnya sinkhole yang berukuran 20 meter, yang membesar menjadi 120 meter dengan kedalaman 80 meter.
Dan menurut para peneliti, hal ini terjadi karena adanya tambang di Solikams yang digali sangat dalam dan ditinggalkan begitu saja. Banyak yang percaya jika hal ini terbentuk karena gempa yang terjadi sebelumnya dan membuat tanah di bagian atas tambang tidak lagi kuat dan kemudian membentuk sinkhole yang terus membesar. Dan lebih mengejutkan lagi, di Laut Mati Israel, kita tidak hanya menemukan satu sinkhole. Di daerah ini juga memiliki banyak sinkhole yang muncul secara tiba-tiba dan random. Jika dijumlahkan, sinkhole di Laut Mati sudah berjumlah ratusan dengan sinkhole terbesar berukuran 40 meter. Dan memiliki kedalaman 25 meter. Bayangkan jika sinkhole tersebut berukuran raksasa dan terjadi di kota-kota besar di dunia. Itu jika asumsi bahwa sinkhole yang menjadi penyebab tenggelamnya manusia ke bumi. Namun kita melihat ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi yang mampu membuat manusia tenggelam dalam sekejap dan terkubur di dalam tanah. Dan ini adalah fenomena terbesar dan terkenal dalam sejarah. Sudah bukan rahasia lagi jika semua orang di dunia menganggap kota kuno Pompei merupakan kota maksiat pada masanya. Dan kejadian aneh ini terjadi dalam sekejap dengan mengubur seluruh manusia di kota tersebut sedalam 3 meter di bawah tanah. Bahkan posisi manusia ketika itu seketika membatu, dan saat ini kita bisa melihat apapun yang dilakukan mereka pada masa dahulu, karena seluruh tubuh dan posisi saat itu terawetkan oleh kejadian ketika itu. Ini terjadi karena letusan Gunung Vesuvius. Kota Pompei dilupakan orang sejak 79 Masehi yang lalu. Saat Gunung Vesuvius meletus, peristiwa tersebut menewaskan 16.000 warga dan menimbun kota dengan abu setinggi 3 meter. Pompei ditemukan kembali pada 1748 di wilayah Campania, sebelah tenggara Napoli, Italia. Dan misteri pun terkuak akan kebiasaan warganya yang suka mengumbar kemaksiatan. Ditemukan ribuan jasad membatu yang masih awet, lengkap dengan pose yang aneh. Bukankah ini menjadi gambaran kepada kita mengenai penenggelaman manusia yang tentu saja dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun, seperti 16.000 orang yang terjadi di Pompei, bahkan lengkap dengan aktivitas mereka yang terawetkan. Untuk sekedar menjadi referensi, apakah hal tersebut bisa terulang lagi? Jika gunung menjadi penyebabnya, kita melihat gunung berapi yang mampu meledak atau masih aktif pada saat ini, yang dapat menggambarkan kejadian tersebut di masa modern. Sebagai pengetahuan, pada tahun 2013, ilmuwan mengungkapkan jika gunung berapi purba, yaitu bernama Tamu, yang masif, yang terletak di dasar Laut Jepang, merupakan gunung berapi terbesar di dunia. Ini karena gunung berapi perisai itu terbentang lebih dari 250.000 km persegi, yang sebelumnya gunung berapi bernama Mauna Loa yang membentang sebesar 5.179 km persegi, merupakan gunung yang disebut sebagai gunung berapi terbesar di dunia, dan sekarang sudah dikalahkan oleh gunung berapi purba yang bernama Tamu. Namun walaupun baru-baru ini ada penelitian yang mengkaji ulang gunung Tamu masif, peneliti mengungkapkan bahwa gunung Tamu masif bukanlah gunung berapi terbesar di dunia. Namun permasalahan kita saat ini bukanlah mengenai gunung terbesarnya. Yang menjadi masalah sekarang adalah ada dua gunung yang besar yang ada di bumi, Tamu dan Mauna Loa, yang baru diketahui oleh para ilmuwan, dan ini merupakan gunung terbesar yang aktif. Belum lagi banyak gunung berapi yang aktif di seluruh dunia. Jadi sekedar saran dari channel ini, bahwa kita masyarakat dunia harus menghindari maksiat karena manusia memiliki aturan untuk hidup di bumi. Jangan sampai kejadian seperti di kota kuno Pompei terulang kembali. Karena tanda-tanda kiamat seperti terjadinya penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab, kemungkinan memiliki banyak faktor, dan itu adalah tanda-tanda sebagai munculnya kiamat besar. Sebagaimana dikisahkan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, bahwa Dajjal merasa gembira setelah tanda-tanda disebutkan Tamim sudah muncul. Seperti keadaan pohon kurma di daerah Baisan, air di Danau Tiberias sebentar lagi hampir habis, Dajjal merasa senang karena semakin dekatlah waktu dilepaskannya rantai mengikatnya selama ini. Dan ia akan siap menyesatkan umat manusia untuk siapapun yang akan menyembahnya sebagai Tuhan, karena dinilai memiliki mukjizat atau keajaiban.
Dan ini tentunya sangat menarik. Untuk pembahasan bagian kedua, akan kita bahas lebih lanjut dan lebih jauh lagi, dan tetap nantikan pembahasan mengenai tanda kiamat dan Dajjal di channel Hardware Mystery. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita bahwa 660 km di bawah tanah ternyata terdapat gunung? Ahli geofisika dari Universitas Princeton di Amerika Serikat dan Akademi Ilmu Pengetahuan di Cina telah menemukan gunung yang terletak sekitar 660 km di bawah permukaan bumi pada lapisan transisi. Penemuan ini dilakukan setelah mempelajari gempa besar yang melanda Bolivia pada 9 Juni 1994. Gempa 8,2 di Bolivia memiliki titik fokus pada kedalaman hanya di bawah 650 km. Getarannya adalah yang pertama diukur pada jaringan seismik modern. Dan rekaman seismik 1994 ini dipelajari oleh ahli geofisika baru-baru ini. Mereka mempelajari gelombang ketika berpindah antar lapisan yang menempuh jarak hingga 660 km. Dan pada kedalaman ini, para peneliti menemukan pembagian antara bagian bawah mantel dan zona atasnya. Dan berdasarkan penelitian mereka, para peneliti menyimpulkan bahwa ada jajaran pegunungan zigzag di titik pertemuan bagian atas dan bagian bawah mantel. Bagaimana menurut Anda tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada yang lain. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video di channel ini, menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.